Polresta Bandung tangkap terduga pelaku kericuhan supporter seusai laga Persib versus Persija. Polresta Bandung berhasil menangkap satu orang yang diduga terlibat dalam serangan terhadap petugas steward setelah terjadinya kericuhan seusai pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, mengonfirmasi penangkapan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jumlah terduga pelaku yang akan diamankan kemungkinan akan bertambah, karena pihaknya telah mengidentifikasi beberapa orang yang diduga terlibat. Saat ini, kami sedang melakukan penyelidikan terhadap supporter yang terlibat dalam tindak kekerasan, ujar Kusworo kepada awak media, Rabu, 25 September 2024. Beberapa orang sudah teridentifikasi dan ada yang sudah kami tangkap. Saat ini baru satu yang ditangkap, yang lain masih dalam proses pengejaran, tambahnya. Mengenai korban luka dalam insiden tersebut, di mana 9 dari 21 korban luka adalah steward dan bobotoh yang harus mendapatkan perawatan. Kini hanya satu orang yang masih dirawat. Hari ini, Polresta Bandung bersama manajemen Persib dan bobotoh mengunjungi saudara Irfan, yang masih menjalani perawatan di RSUD Otista, jelas Kusworo. Awalnya ada 9 orang yang mendapatkan perawatan, 8 diantaranya sudah pulang untuk menjalani rawat jalan, sementara satu orang masih dirawat. Kami sudah berbicara dengan yang bersangkutan, dan kami doakan semoga cepat sembuh, tutupnya. Ketua VPC Tobias Ginanjar dipanggil PT LIB terkait kericuhan supporter seusai laga Persib versus Persija. Ketua Viking Persib Club, VPC, Tobias Ginanjar, mendapat panggilan dari PT Liga Indonesia Baru, LIB, terkait insiden kericuhan supporter yang terjadi setelah pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Tobias mengungkapkan bahwa panggilan tersebut hanya ditujukan kepadanya secara pribadi. Namun ia tidak merinci apa saja yang dibahas dalam pertemuannya dengan operator kompetisi sepak bola Indonesia itu. Benar. Jam 2 saya dipanggil oleh PT LIB. Suratnya ditujukan kepada saya secara langsung, atas nama Viking Persib Club, kata Tobias kepada wartawan usai menjenguk salah satu korban kericuhan yang masih dirawat di RSUD Oto Iskandar Dinata, Rabu, 25 September 2024. Di kesempatan yang sama, Tobias memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang berhasil mengendalikan situasi dengan cepat saat kericuhan terjadi setelah pertandingan Persib melawan Persija. Hari ini, bersama Pak Kapolres, kami mengunjungi korban. Tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Heri di lokasi, dan ada 21 korban yang teridentifikasi. Sebanyak 9 orang dirawat, namun 8 diantaranya sudah pulang, sementara satu orang masih dalam perawatan, jelas Tobias. Ia juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban atas nama para bobotoh yang hadir, seraya menyatakan simpati dan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan. Kami mewakili teman-teman bobotoh meminta maaf secara langsung kepada para korban. Kami turut bersimpati karena tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, tambahnya. Tobias juga berterima kasih kepada Kapolres dan jajarannya atas cara mereka menangani situasi dengan cepat dan tidak represif, sehingga jumlah korban bisa diminimalkan. Kami berterima kasih atas penanganan yang persuasif, tidak terlalu represif, tetapi tetap efektif dalam mengendalikan situasi, sehingga tidak menambah jumlah korban. Mengenai proses hukum, Tobias menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif dan tidak menghalangi langkah-langkah hukum yang diambil. Kami dari pihak bobotoh tidak akan menghalangi proses hukum. Semua orang sama di mata hukum, dan kami akan berupaya untuk kooperatif dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian, jelasnya. Terkait kemungkinan ada anggota VPC yang terlibat dalam penyerangan terhadap steward, Tobias menegaskan bahwa organisasi akan memberikan sanksi tegas. Jika ada anggota Viking yang terbukti terlibat, kami tidak akan menghalangi proses hukum, dan tentu akan ada sanksi internal dari organisasi. Saya sebagai ketua siap bertanggung jawab karena mungkin saya telah gagal membina anggota, tutupnya. Persib tanggung biaya 21 korban luka dan 16 orang dirawat. Media Officer Persib Bandung telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum penonton setelah pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Senin, 23 September 2024. Dalam insiden tersebut, 21 orang mengalami luka-luka. Para korban terdiri dari steward yang sedang bertugas serta beberapa bobotoh yang berupaya membantu menjaga keamanan. Berdasarkan laporan dari tim medis, 16 dari 21 korban menerima perawatan awal dari petugas PMI di stadion, dan 2 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit. Korban lainnya pergi ke rumah sakit secara mandiri. Saat ini,
Semua korban sudah mendapatkan perawatan intensif, dan sebagian besar dari mereka sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Namun, satu korban masih dirawat di RSUD Oto Iskandar Dinata, karena harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut akibat cedera di kepala. Persib memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi para korban, baik steward maupun bobotoh, agar mereka bisa segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Persib juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada 21 orang, baik steward maupun bobotoh, yang terluka saat berupaya menenangkan situasi selama insiden tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan aparat keamanan yang cepat tanggap dalam mengendalikan kerusuhan, sehingga situasi dapat segera ditangani dan para korban bisa diselamatkan. Persib menegaskan penolakannya terhadap tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kekerasan. Selain itu, Persib juga berkomitmen untuk menyelidiki dugaan pelecehan verbal terhadap bobotoh perempuan dan siap membantu melaporkannya ke pihak berwajib agar diproses sesuai hukum. Kami juga akan mengusut tuntas laporan mengenai intimidasi atau kekerasan yang terjadi setelah pertandingan antara Persib dan Port FC pada 19 September 2024. Reaksi Erick Thohir terkait kerusuhan usai laga Persib versus Persija. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kekecewaannya atas kerusuhan yang terjadi usai laga antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ia sangat menyayangkan insiden tersebut terjadi setelah pertandingan yang sebenarnya berlangsung lancar tanpa kendala. Meski pertandingan antara kedua tim berlangsung sengit dan penuh persaingan, jalannya pertandingan tetap teratur dan aman. Namun, justru setelah peluit akhir dibunyikan, kerusuhan pun pecah. Di tengah upaya kita untuk memastikan kompetisi berjalan lancar dan damai, saya sangat menyesalkan adanya keributan supporter yang masih terjadi, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya yang diterima bolasport.com pada Selasa, 24 September 2024. Memang insiden ini tidak terjadi saat pertandingan berlangsung, yang mana laporan menunjukkan semuanya berjalan dengan baik. Namun, kericuhan terjadi setelah pertandingan usai. Erick menegaskan pentingnya tanggung jawab dan evaluasi menyeluruh dari pihak PT Liga Indonesia Baru, LIB, terkait kejadian ini. Ia menuntut penyelidikan mendalam, baik terhadap supporter, manajemen pertandingan, maupun petugas keamanan, termasuk steward yang bertugas. Saya menunggu laporan resmi dari LIB. Namun, dari video yang beredar di media sosial, terlihat jelas bagaimana supporter bisa masuk lapangan setelah pertandingan dan mengintimidasi petugas. Ini yang harus segera diusut oleh LIB, tambahnya. Kita harus mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Bagaimana manajemen pertandingan dijalankan oleh LIB saat itu? Kita tidak boleh menoleransi kekerasan dalam bentuk apapun, pungkas Erick. Mailson 5 condong out dari Persib Bandung, ex-permata PSIS Persebaya, Dewa United opsi berlian. Performa Mailson 5 di Persib Bandung semakin menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Berbeda dengan Matteo Kocijan dan Gustavo Franca yang telah menemukan ritme permainan terbaiknya, performa Mailson justru terus menuai kritik dari para supporter. Akibatnya, banyak pendukung Persib yang mendesak agar Mailson segera dilepas jika tidak mampu memperbaiki performanya. Pemain timnas Tanjung Verde tersebut dikhawatirkan tidak akan bertahan lama di skuad Persib jika terus tampil kurang meyakinkan. Sebagai alternatif, ada dua pemain yang dinilai bisa menjadi pengganti potensial bagi Mailson 5. Kedua pemain ini sudah memiliki pengalaman di Liga Indonesia sehingga tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi. Siapa saja mereka? 1. Taisei Marukawa, pilihan pertama jatuh pada winger asal Jepang, Taisei Marukawa. Ia merupakan opsi menarik yang layak dipertimbangkan sebagai pengganti Mailson 5. Meskipun musim ini Taisei baru mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 6 pertandingan, catatan karirnya di Liga 1 cukup impresif. Pada musim perdananya di Liga 1 2021-2022, Taisei sukses mencetak 17 gol dan 10 assist dari 32 pertandingan. Musim berikutnya, 2022-2023, ia kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 7 gol dan 7 assist dari 33 laga. Pada musim 2023-2024, ia menambah koleksi dengan 4 gol dan 11 assist dari 30 pertandingan. Peluang Persib untuk menggaet Taisei juga cukup terbuka, mengingat Persib punya sejarah sukses dengan pemain asal Jepang seperti Satoshi Otomo, Kenji Adachihara, dan Shohei Matsunaga. 2. Majed Osman. Selain Taisei, Majed Osman, pemain berdarah Lebanon Inggris yang kini bermain untuk Persik Kediri, juga bisa menjadi opsi yang layak.
Meskipun belum menunjukkan performa terbaiknya di awal musim ini, penampilannya musim lalu bersama Dewa United patut dipertimbangkan. Majed Osman sukses mencetak 11 gol dan 10 assist dari 63 pertandingan di Liga 1. Catatan ini cukup mengesankan, terutama bagi pemain yang baru saja memulai karirnya di Indonesia. Kontrak Majed dengan Persik Kediri dilaporkan akan berakhir pada akhir musim 2024-2025, sehingga Persib memiliki peluang besar untuk mendapatkan jasanya jika mereka memutuskan untuk mencari pengganti Mailson 5.